Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Tuan Muda Yun. Di part sebelumnya, pertempuran awal telah dimulai dan ini masih menjadi pembuka dari rangkaian pertarungan antara ras manusia dengan ras laut. Langsung saja kita bahas kelanjutan kisah hidup Tuan Muda Yun di part 117. Di luar kota raksasa itu, teriakan pasukan mengguncang langit. Kedua ras bertabrakan tanpa penghalang. Langit dan daratan seketika berubah menjadi medan perang yang kacau. Dentuman genderang perang dari menara gerbang terus bergema. Hal itu membuat darah dari para pejuang seakan mendidih. Semangat tempur kian membara. Yun Xiao kini mengenakan topeng binatang perunggu. Dia menekan auranya hingga setara dengan martial supreme bintang 8. Dia mengeluarkan pedang tingkat 8 juga untuk mengimbanginya, lalu mengikuti Liang Yuanji menerobos ke tengah pertempuran. Liang Yuanji sempat tertegun. "Saudara Fei Yang, kenapa kamu mengenakan topeng?" Yun Xiao menjawabnya dengan santai. "Aku terlalu tampan dan tidak menakutkan, jadi aku mengenakannya agar musuh ketakutan." Yun Xiao sambil mengayunkan pedangnya dan merapikan rambut. Tetua Yan bersama dengan dua orang lainnya yang mendengar perkataan Yun Xiao pun tertawa. "Haha, dia memang pemuda yang rupawan. Dengan topeng itu dia justru terlihat lebih garang," kata Tetua Yan. Walaupun medan perang tampak kacau, sebenarnya ada pola di dalamnya. Pasukan manusia bertarung dalam formasi tim kecil yang saling melindungi, sementara ras laut menyerbu tanpa koordinasi yang jelas. Dalam waktu singkat, manusia mulai memperoleh keunggulan. Dari sudut matanya, Yun Xiao melihat Chen Zhongwei yang ikut bertempur. Dia tampak tersenyum tipis sebelum kembali menebas musuh yang ada di sekitarnya. Gerakan pedang Yun Xiao cepat dan lugas. Tidak ada pola yang rumit, hanya tebasan yang langsung mematikan. Setiap kali bilahnya menghantam cangkang dari ras keong, cahaya pedang langsung menembus pertahanan mereka. Gaya bertarungnya tampak ganas namun juga tidak stabil. Kadang kekuatannya melonjak tinggi, tapi kadang meredup. Seolah dia sengaja mengendalikan output dari kekuatannya secara tidak konsisten. Para ahli di menara kota utama mengamati pertempuran dengan indera ilahi mereka. Awalnya topeng Yun Xiao menarik perhatian, tetapi setelah beberapa saat mereka menyimpulkan bahwa meski teknik pedangnya agresif, namun kontrol kekuatannya tampak kasar. Mereka menganggap bahwa Yun Xiao adalah petarung amatir. Hanya Luo Tian yang tampak mengernyitkan dahi, seolah dia sedang mengingat sesuatu. Sebaliknya, mata Liao Yangping tampak dipenuhi keterkejutan dan juga kegembiraan. Dia yakin 100% bahwa sosok bertopeng itu tidak lain adalah Yun Xiao. Kekagumannya meledak dalam hati. Bagaimanapun, mungkin hanya Yun Xiao yang berani muncul secara terbuka saat seluruh dunia sedang memburunya. Namun, Liao Yangping tidak berniat mengungkapkannya. Dia hanya mengamati dengan tenang. Liao Yangping paham akan tujuan Yun Xiao datang ke tempat ini, yang mana semua itu tentu berkaitan dengan ekspedisi ke Laut Timur. Karena saat ini Bei Ming Lai Feng juga berada di kota. Tetapi garis pantai diblokade ketat sehingga belum ada kesempatan untuk pergi berlayar. Sementara itu di medan perang, garis depan dari ras laut mulai runtuh. Banyak yang tewas dan juga terluka. 3 komandan mereka langsung ditahan sejak awal pertempuran.
Hal itu membuat situasi menjadi semakin sulit bagi ras laut. Komandan belut hantu meraung dengan marah. Tapi sebilah pedang raksasa menggantung di atasnya. Pedang itu memancarkan aura pedang yang membentuk jaring ruang dan mengurungnya. Seberapapun dia melepaskan kekuatan petirnya, dia tetap tak mampu keluar dari sangkar itu. Pedang yang mengunci komandan belut laut berwarna hijau giok. Jelas itu bukanlah logam biasa. Pedang itu tampak secara alami menekan energi petir. Bahkan setiap sambaran petir yang menyentuh pedang itu, kekuatannya langsung melemah drastis dan bahkan menghilang. Kemudian terdengar sebuah suara. Itu adalah Ren Zhanxiong. Dia berkata dengan penuh ejekan, "Bukankah tadi kau sangat sombong? Kenapa sekarang kau justru seperti anjing liar yang terkurung di dalam kandang?" Komandan belut hantu meraung, "Manusia pengecut, apa hebatnya mengandalkan senjata tingkat tinggi? Kalau memang berani lawan aku dengan kekuatanmu sendiri." Ren Zhanxiong tersenyum tipis. "Dibandingkan dengan ras iblis, tubuh kami jauh lebih lemah. Dan dibandingkan dengan ras laut, jumlah kami jelas tertinggal. Tapi kami manusia punya satu hal yang tidak kalian punya. Itu adalah kebijaksanaan." Ren Zhanxiong mengangkat tangannya. Cahaya hijau memancar dari kelima jarinya dan menghantam pedangnya. Pedang itu berputar perlahan, lalu kemudian menekan turun. Pedang itu memuntahkan ki pedang yang terus mengikis petir di sekitar komandan belut hantu. Sementara itu tidak jauh dari sana, Yun Xiao diam-diam mengamati semuanya dan terlihat terkejut. Pedang giok yang digunakan oleh Ren Zhanxiong jelas telah ditempa dari material legendaris penahan petir. Bisa dikatakan bahwa pedang itu adalah musuh alami dari semua teknik berbasis petir. Mungkin hanya petir kehancuran ilahi yang bisa melawannya. Sementara yang lain tampaknya dapat ditekan oleh pedang giok ini. Sementara itu saat ini di tembok kota utama, ekspresi anggota keluarga Jiang tampak masam. Teknik transformasi tubuh petir adalah rahasia inti dari keluarga Jiang. Terutama teknik pelarian petir yang terkenal sebagai salah satu yang tercepat di dunia. Kalau sampai mereka berhadapan dengan pedang itu, maka keunggulan mereka jelas akan hilang seketika. Oleh karena itu wajar kalau keluarga Jiang kemudian tidak menyukai hal ini. Sementara Luo Tian, dia sendiri tampak memandang pedang itu dengan tatapan kagum. Segala sesuatu di dunia saling menyeimbangkan. Petir jelas adalah kekuatan langit, sementara giok bumi adalah manifestasi dari kekuatan bumi. Karena itu, pedang giok bumi ini benar-benar mampu menahan energi petir. Sungguh ini adalah harta karun yang langka. Mendengar hal itu, wajah keluarga Jiang menjadi semakin suram. Kini pertikaian internal di kota bulan merah semakin memanas. Sementara kuil dagang Forpol justru kian menjadi semakin kuat. Keberadaan pedang ini jelas menjadi ancaman besar bagi keseimbangan kekuatan di antara mereka. Lalu, di medan perang, saat pedang raksasa berwarna hijau giok itu terus menekan komandan belut hantu akhirnya mulai merasa panik. Dia mencoba menerobos beberapa kali, tetapi bukan hanya gagal, tubuhnya kini justru terluka oleh karena tekanan dari ki pedang itu. Penyesalan seketika memenuhi hatinya karena dia bertindak terlalu gegabah. "Manusia, jangan bertindak terlalu jauh. Kalau tidak,
Bahkan jika aku harus mati, aku pasti akan menghancurkan pedangmu." Ren Zhanxiong hanya mencibir. "Pedang ini telah bertahan selama ribuan tahun. Kalau kau memang mampu menghancurkannya, maka aku ingin melihat bagaimana caramu melakukan itu." Tentu saja Komandan Belut Hantu meraung, "Brengsek, tunggu saja." Bagaimanapun, ras laut memang tidak takut mati. Keberanian mereka bahkan jauh melampaui manusia. Kini dia menyadari bahwa tak ada jalan mundur. Komandan Belut Hantu langsung memutar seluruh kekuatan Yuan di dalam tubuhnya. Titik-titik merah mulai muncul di tubuh hitamnya. Titik itu persis seperti posisi titik akupuntur milik manusia. Garis-garis meridian merah dan hijau mulai terbentuk, lalu menghubungkan titik-titik itu. Sementara petir mengalir jelas di dalamnya. Karakter mulai muncul satu persatu di setiap titik itu. Melihatnya, Yun Xiao tertegun. Tubuh susunan alami. Beberapa makhluk memang terlahir dengan struktur tubuh yang mengandung hukum formasi. Pada ras manusia, kondisi ini sangat langka dan mereka akan diperlakukan sebagai harta yang berharga. Tetapi bagi ras laut, makhluk seperti ini biasa saja, bahkan dianggap tidak penting dan bisa saja dikorbankan kapanpun. Kemudian, saat pola formasi mulai terbentuk lengkap, tubuh dari Komandan Belut Hantu mulai berputar perlahan ke segala arah. Formasi di sekitar tubuhnya pun berubah-ubah, sementara cahaya hitam mengembun rapat di sekitar tubuhnya. Semakin lama, cahaya itu semakin pekat dan kuat. Ren Zhanxiong akhirnya menyadari ada yang tidak beres. Tekanan pedangnya pun seolah berhenti. Dia segera membentuk segel tangan dan menembakkan beberapa ki pedang ke arah Komandan Belut Hantu. Namun, semua itu lenyap tanpa bekas. Ini gawat. Ren Zhanxiong buru-buru menarik pedang Gyo itu kembali. Dan saat itu juga, mata Komandan Belut Hantu menyala merah. Suaranya mengeram aneh, sementara petir di sekitar tubuhnya mulai bergejolak hebat. Gemuruh terdengar bertubi-tubi di udara, seolah dunia sedang menghadapi kehancuran. Tiba-tiba pedang giok milik Ren Zhanxiong memancarkan cahaya hijau menyilaukan. Dan kemudian cahaya itu bertabrakan dengan cahaya hitam yang melonjak dari bawah. Ren Zhanxiong terkejut. Dia tidak mengendalikan serangan itu. Pedangnya seolah bereaksi sendiri karena merasakan ancaman. Kini, dua cahaya itu saling menekan satu sama lain. Langit bahkan mendadak berubah warna. Petir hitam dari langit ke-9 turun menghantam cahaya hijau. Ledakan dahsyat pun terjadi. Pedang giok itu terkikis oleh petir hitam. Warnanya menjadi gelap, lalu terserap kembali ke dalam tubuh Ren Zhanxiong. Di saat yang sama, Komandan Belut Hantu disambar petir surgawi. Tubuhnya membengkak. Kekuatannya melonjak liar dan matanya memerah penuh dengan amarah. "Karena kau telah memaksaku menggunakan wujud ini, maka hari ini kau juga harus mati." Komandan Belut Hantu tampak meraung. Dia kemudian memuntahkan sinar hitam bercampur dengan petir dan api. Serangan itu langsung melesat ke arah Ren Zhanxiong. Saat ini, di medan perang, pasukan dari ras laut hampir musnah. Semua orang otomatis mundur, meninggalkan ruang kosong di antara mereka berdua. Mereka tentu takut terkena serangan dari kedua orang ini. Beberapa prajurit yang terlambat mundur, mereka tersapu oleh sisa petir dan seketika berubah menjadi abu. Kini ekspresi
Ren Zhanxiong berubah drastis. Korosi dari pedangnya telah mempengaruhi pikirannya. Bahkan meridiannya pun ikut terluka. Melihat gelombang petir api yang terus mendekat, dia segera menuangkan seluruh Yuan Qi miliknya ke dalam tangan. Ren Zhanxiong melepaskan pukulan ke arah depan. Pukulan itu tampak sederhana, tetapi bayangan telapak tangan berlapis muncul di depannya. Mula-mula 1, kemudian menjadi 2, lalu menjadi 4, dan dalam sekejap 32 telapak tangan terbentuk. Semua kekuatan itu dipadatkan hingga ke titik ekstrim. Ledakan besar lalu mengguncang langit. Gelombang petir api terpukul mundur lalu kemudian meledak. Para kultivator di dekatnya panik. Mereka berusaha menahan serangan itu, tetapi sebagian besar dari mereka tetap terluka, dan 2 orang yang tidak beruntung seketika berubah menjadi arang. Tapi Ren Zhanxiong tidak sempat bernafas lega. Petir api yang terpancar kembali mengembun dan jatuh seperti hujan kehancuran. Matanya memerah. Dengan raungan keras dia mengamuk. Rambutnya berdiri, tangan kirinya berputar membentuk segel. Sementara tangan kanannya menghantamkan pukulan bertubi-tubi. Ledakan demi ledakan menggema. Hingga akhirnya, gelombang petir api berhasil dipukul mundur sepenuhnya. Bahkan, tubuh dari Komandan Belut Hantu pun terpental. Tubuhnya yang semula bengkak, kini perlahan menyusut, dan darah menyembur dari mulutnya. Pasukan manusia serempak mundur, memberi ruang karena takut akan terkena dampak dari serangan itu. Semua orang bisa menyaksikan kedahsyatan kekuatan dari Ren Zhanxiong. Tapi sekarang, aura Ren Zhanxiong merosot tajam. Wajahnya bahkan tampak menua seketika. Rupanya, teknik pertempuran yang baru ia gunakan itu memeras potensi tubuhnya hingga kering. Setelah ia gunakan, seluruh energinya seakan terkuras habis. Dengan kondisinya sekarang, Ren Zhanxiong tak lagi mampu mengejar Komandan Belut Hantu. Dan di saat itu, tiba-tiba sebuah sosok melangkah keluar dari udara dan menyusul Komandan Belut Hantu. Hanya dalam beberapa gerakan, sosok itu sudah berada di samping Komandan Belut Hantu. Dia lalu mengayunkan pedang besar di tangannya ke arah Komandan Belut Hantu. Dalam kondisi setengah sadar, Komandan Belut Hantu sama sekali tidak mampu bertahan. Datiannya seketika ditembus dan darah menyembur keluar dari 7 lubangnya. Dia tewas di tempat. Sosok itu lalu melangkah maju lagi, mengangkat jasad dari Komandan Belut Hantu, lalu memasukkannya ke dalam artefak penyimpanan sebelum berbalik dan terbang kembali. Semua orang terpaku, tak ada yang sempat bereaksi. Sosok itu lalu kemudian berjalan menuju ke arah Ren Zhanxiong. Dengan senyum tipis dia berkata, "Tuanku, saya telah menyingkirkan Komandan Belut Hantu itu untuk Anda. Bolehkah saya memiliki mayat yang tak lagi berguna itu?" Wajah Ren Zhanxiong pucat. Dia masih menstabilkan nafasnya. Dia bisa melihat sosok laki-laki yang mengenakan topeng perunggu di depannya. Ya, orang yang akhirnya membunuh Komandan Belut Hantu itu adalah Yun Xiao. Ren Zhanxiong tidak mengatakan apapun lagi, dan dia kemudian mengangguk pelan. Melihat hal itu, semua orang terkejut. Mereka tahu bahwa jasad dari Komandan Belut Hantu adalah harta yang berharga. Walaupun memang bagi Ren Zhanxiong, hal itu bukanlah prioritas. Lagi pula dalam kondisinya sekarang, sebagai seorang martial sovereign tingkat tinggi, dia tidak mungkin menolak permintaan Yun Xiao dalam kondisi ini, karena hal itu dapat mempengaruhi moralitas dari pasukan. Dan seperti yang Yun Xiao duga,
Ren Zhanqiang mengizinkan bahwa dia bisa memiliki tubuh dari komandan Blood Hantu. Kerumunan orang seakan tidak percaya. Mereka akhirnya tersadar bahwa Yun Xiao baru saja mendapatkan harta berharga, dan itu terjadi karena keberaniannya untuk bertindak. Apakah sebenarnya yang punya kesempatan itu hanya Yun Xiao? Tentu saja tidak. Hampir semua orang di sana memiliki kesempatan yang sama, tetapi tidak ada yang berani bergerak. Hal ini kemudian membuat semua orang menjadi termotivasi. Andai saja mereka yang melakukan itu, maka merekalah yang pasti akan mendapatkan tubuh dari komandan Blood Hantu. Di dalam hati, kini mereka mulai menaruh ambisi bahwa di lain kesempatan mereka akan melakukan hal yang sama juga. Tak lama kemudian, genderang perang dari tembok kota kembali bergema. Itu adalah tanda bahwa pertarungan telah berakhir. Sorak kemenangan pecah ketika semua orang kemudian terbang kembali. Pertempuran ini merupakan kemenangan mutlak. Korban di pihak mereka bahkan kurang dari 20 orang. Tetapi hampir 1.000 prajurit dari ras laut telah dimusnahkan, termasuk 3 komandan yang berada di ranah martial Sovereign. Oleh karena itu, Ning Huaisu pun tak mampu menyembunyikan senyuman di wajahnya. Hasil rampasan dari perang ini juga sangat melimpah. Tubuh dari ras laut mengandung inti seperti binatang laut. Sementara cangkang dari ras keong juga merupakan material yang langka. Banyak yang kemudian mengumpulkannya untuk ditempa menjadi zirah atau bahkan pakaian oleh para alkemis. Kini seluruh kota langit dipenuhi sorak-sorai kemenangan. Kegembiraan membuat semua orang terjaga sepanjang malam. Mereka membicarakan tentang perang dengan penuh semangat. Laporan pertempuran ini pun dengan segera sampai ke markas pusat dari ras laut. Para ahli mereka tetap tenang, seolah hal ini sebenarnya sudah mereka perkirakan sejak awal. Guang Cheng mengetuk meja perlahan dan berkata dengan suara datar. Karena komandan dari ras Blood Hantu telah gugur, maka ras Blood Hantu juga harus dimasukkan ke dalam tim penyerang. Para komandan yang lain segera mengangguk setuju. Lalu kita kembali lagi ke kota langit. Saat ini, Yun Xiao telah mengenakan topeng di wajahnya, dan karena itu dia tidak bisa melepaskannya. Dia kembali ke sudut kota bersama dengan tim Warblade untuk beristirahat. Tak seorang pun dari tim itu yang terluka. Chen Hongwei pun kini tampak telah keluar dari kemurungannya dan telah kembali bersemangat. Namun meski begitu, Yun Xiao kembali mengingatkan semua orang. Jangan terlalu larut dalam euforia. Duduklah dan atur nafas kalian. Dalam masa ini, kita harus selalu dalam kondisi terbaik untuk menghadapi situasi mendadak. Kerugian dari ras laut memang sangat besar, tetapi sejatinya mereka bahkan belum bergerak sama sekali. Jelas mereka punya rencana lain, dan pertempuran berikutnya tidak akan sesederhana ini. Semua orang kini memandang Yun Xiao dengan penuh hormat. Mereka pun segera duduk bersila dan menyesuaikan nafas. Tiba-tiba, beberapa aura mendekat. Seluruh tim kembali membuka mata dengan waspada. Ada lebih dari 10 ahli yang berdiri di depan mereka. Jelas mereka adalah tim yang lain. Wajah Liang Yuanji mengeras. Dia mengenali pemimpin dari tim itu, Gan Wuqin. Ada apa? Gan Wuqin tampak menyeringai. Tidak ada. Aku hanya ingin menyapa kalian. Sungguh kalian tampil bagus hari ini. Tapi ada yang aneh. Tim kecil dengan 20 orang di dalamnya
biasanya akan berkurang setelah pertempuran. Bagaimana bisa kalian justru bertambah satu? Orang-orang di belakangnya berdiri dengan ekspresi tidak ramah. Sementara itu anggota tim Warblade pun ikut memasang wajah dingin. Jelas, mereka tahu bahwa anggota dari tim Gan Wukin datang mencari masalah. Dan mereka sendiri bukanlah tipe orang yang akan menghindar, sehingga satu persatu berdiri, kecuali Yun Xiao yang tetap duduk bersila seolah tidak peduli. Liang Yuanji dengan suara meninggi berkata, "Apa urusan tim kami denganmu?" Senyum Gan Wukin masih ada, tetapi nadanya kini makin menusuk. Awalnya, tidak ada urusan di antara kita. Semua orang juga merayakan kemenangan ini. Tetapi salah satu saudara kami tewas dalam pertempuran itu. Liang Yuanji memicingkan mata dan bertanya, "Lantas kenapa? Apa yang kau inginkan?" Gan Wukin tertawa keras. "Bukankah kau juga sudah memahami maksudku, saudaraku?" Kemudian laki-laki berwajah hijau mencibir. "Apa yang kalian mau? Kalian mencoba mencari santunan di sini? Apa kalian bahkan tidak punya muka?" Semua orang di tim Warblade satu pemikiran. Dan melihat mereka, Gan Wukin kini menjadi kesal. Tai Sida yang dari tadi diam kemudian berseru, "Nyahlah kalian dari sini. Ini adalah wilayah dari tim Warblade kami." Mendengar itu, suasana antar kedua tim kian memanas. Tapi semua orang tahu bahwa perkelahian dilarang di kota ini. Siapapun yang melanggar akan langsung dihukum mati. Wajah kelompok Gan Wukin berubah suram. Mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh saat menatap Tai Sida. Tapi bukannya diam, Tai Sida kini justru semakin mengejek mereka. Dia sengaja mengulurkan kepalanya dan memprovokasi. "Ada apa? Kalian tidak senang? Kalau memang tidak, pukul saja aku. Ayo, pukul." Kepalanya bergoyang ke kiri dan ke kanan. Ekspresinya benar-benar seperti seseorang yang minta dihajar. Anggota tim Gan Wukin hampir meledak karena amarah. Wajah Gan Wukin sendiri memucat. Dia khawatir kalau situasi terus memanas, anak buahnya mungkin akan benar-benar bertindak. Kalau itu sampai terjadi, akibatnya akan fatal dan para penjaga kota Bulan Merah pasti akan bergerak. Akhirnya, Gan Wukin langsung bicara ke inti masalah. "Kukatakan terus terang, salah satu saudara kami tewas dalam pertempuran ini, tapi kami tidak memperoleh apapun. Kalian semua kembali dengan selamat bahkan tanpa luka. Kalian juga mendapatkan mayat dari Martial Sovragen tingkat tinggi dari ras laut. Karena itu aku berharap saudara bertopeng itu bersedia berbagi sedikit keuntungan sebagai penghormatan bagi jiwa saudaraku." Jelas sekali, Gan Wukin sebenarnya hanya iri dan mencoba mengincar keuntungan. Melihat hal itu, prajurit dari tim lain yang ada di sekitar sana melihat mereka dengan ekspresi jijik. Tetapi mereka tidak bertindak karena mereka mencoba menikmati keributan itu. Setidaknya ada hiburan di kota raksasa yang membosankan itu. Kini semua mata tertuju pada Yun Xiao. Banyak yang mengagumi keberaniannya di medan perang. Tapi setelah beberapa waktu dia tetap tidak bergerak, seolah dia sedang tenggelam dalam meditasi. Liang Yuanji berdehem 2 kali dan kemudian berkata, "Kematian saudaramu adalah urusanmu sendiri. Keuntungan kami juga adalah urusan kami. Kenapa kami harus memberikan kompensasi kepada kalian?"
Mendengar itu Gan Wukin mendengus. "Saudara Yuanji, kata-katamu sungguh tidak enak didengar. Untuk apa kita mempertaruhkan nyawa bersama? Jangan bilang kau pewaris Kaisar Lei Feng yang hanya memikirkan orang lain tanpa memikirkan diri sendiri." Liang Yuanji menjawab dingin. "Tentu saja tidak. Tetapi keuntungan yang didapat saudaraku berasal dari kekuatan dan kebijaksanaannya sendiri. Dia juga mengambil resiko besar. Dalam situasi tadi, siapa yang berani maju membunuh komandan belut hantu selain dia?" Kerumunan orang yang ada di sana mengangguk setuju. Karena memang saat itu banyak orang yang punya kesempatan, tetapi tidak satu pun dari mereka ada yang berani bergerak kecuali Yun Xiao. Mendengar itu, Gan Wukin mendengus. "Jadi, menurutmu saudaraku pantas mati sia-sia?" Baru setelah itu, Yun Xiao perlahan membuka mata. Dia berkata, "Kalian sudah bicara panjang lebar, tetapi aku masih tidak mengerti. Apa hubungan kematian dari saudaramu denganku? Dan kalaupun ada yang pantas mendapatkan kompensasi, jelas itu adalah keluarganya dan bukan kalian. Jadi, apa maksud kalian sebenarnya?" Orang-orang di sekitar Yun Xiao pun menyahut, "Benar sekali, kenapa saudaraku harus memberikan kompensasi kepada kalian? Kalaupun memang kami mendapatkan keuntungan, itu bukan hak kalian." Bagaimanapun semua orang sadar bahwa tim mereka itu hanyalah anggota sementara. Tidak ada hubungan pribadi di antara mereka. Wajah Gan Wukin semakin memerah karena dia merasa dipermalukan. Dia berseru, "Kita semua saudara. Kita semua satu keluarga." Yun Xiao menggelengkan kepala. Dia tidak lagi membantah, tapi kemudian justru mengangguk dengan tenang. "Aku mengerti. Kalau memang begitu, bukankah seharusnya kalian mengajukan permintaan kompensasi kepada penguasa Kota Bulan Merah? Aku yakin mereka akan memberikan ganti rugi yang besar." "Bah! Mengandalkan mereka? Mereka semua kikir. Yang mereka tahu hanyalah memeras orang agar orang bekerja demi mereka." Gan Wukin memaki tanpa ragu. Amarahnya jelas berasal dari pengalaman pahit di beberapa pertempuran sebelumnya. Tapi karena kegaduhan itu menjadi semakin besar, gelombang Ki Kaisar jatuh dari langit. Seketika, ekspresi semua orang berubah. Tak ada lagi yang berani bicara. Seorang laki-laki berjubah panjang muncul di hadapan mereka. Tatapannya terlihat dingin menyapu semua orang yang ada di sana. "Tampaknya kalian sedang membuat masalah." Gan Wukin buru-buru menggelengkan kepala dengan panik. Tidak Tuan, sama sekali tidak." Laki-laki itu mendengus. "Jangan sampai aku mengetahui kalian membuat keributan, atau kalian akan tahu akibatnya." Gan Wukin tersenyum kaku. "Tidak Tuan, tentu saja kami tidak akan berani." Tampak keringat dingin mengucur di dahinya. Yun Xiao pun dengan nada tulus berkata, "Tuan, kami hanya berdiskusi. Kami tidak sedang membuat masalah." Laki-laki itu meliriknya. Pandangannya berhenti sejenak pada topeng yang Yun Xiao kenakan. Seakan topeng itu sudah menjadi tanda bahwa dia adalah orang yang telah membunuh komandan belut hantu. Laki-laki itu mengangguk, lalu kemudian berkata, "Lantas apa yang sebenarnya kalian bahas?" Yun Xiao dengan tenang menjawab, "Kami hanya sedang membahas Kota Bulan Merah." Saudara Gan Wukin barusan mengatakan bahwa para petinggi dari Kota Bulan Merah semuanya kikir.
Dan bahkan tetua kedua hanyalah hantu pelit yang gemar memeras orang. Saya adalah pendatang baru, jadi saya ingin memastikan apakah memang itu benar. Terus terang, setelah mendengarnya, moral saya pun langsung runtuh. Keheningan seketika menyelimuti seluruh area itu. Omong kosong! Itu omong kosong, tuanku! Jangan percaya padanya! Teriakan Wukin yang mulai panik. Keringat dingin sebesar biji kacang pun terlihat muncul di dahinya. Bukan hanya dia, tapi seluruh anggota timnya pun kini merasa tubuh mereka dingin dan basah oleh keringat. Tapi Yun Xiao tampak heran. Dia berkata, Tuan Wukin, bukankah tadi kamu sendiri yang mengatakan itu? Ada ratusan orang di sini yang mendengarnya. Laki-laki berjubah itu mengangkat kepalanya lalu melihat sekitar. Dia menatap banyak orang dan mereka mengangguk, seolah membenarkan perkataan dari Yun Xiao. Seketika rambut di seluruh tubuh Gan Wukin berdiri. Dunia seolah berputar dan tubuhnya gemetar hebat. Salah paham, Tuan. Ini salah paham. Tuanku, tolong dengarkan penjelasanku. Tatapan laki-laki itu tetap dingin. Ikut aku ke gedung utama. Jelaskan langsung di hadapan para petinggi. Gan Wukin benar-benar pucat pasi. Kakinya bahkan hampir tak mampu lagi menopang tubuhnya. Tuanku, mohon, ini hanya salah paham. Ini tidak akan terjadi lagi. Dia buru-buru mengeluarkan tas penyimpanan dan mencoba menyuap laki-laki itu. Seketika, ekspresi laki-laki itu berubah menjadi murka. Kau kira aku ini siapa? Makhluk yang bisa kau tipu? Dengan raungan keras, laki-laki berjubah itu menampar Gan Wukin dengan telapak tangannya. Seketika Gan Wukin terpental, darah menyembur dari mulutnya. Sosok laki-laki itu berkelebat, lalu menangkap Gan Wukin sebelum jatuh. Dia kemudian melesat menuju menara kota. Orang-orang di bawah tembok kota hanya bisa berkeringat dingin. Jika kali ini Gan Wukin tidak mati, dia pasti akan mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Tatapan mereka beralih kepada Yun Xiao. Tampak rasa gentar muncul di mata mereka. Semua orang kini bisa menilai Yun Xiao bahwa dia adalah orang yang kejam. Dia bahkan bisa membunuh tanpa menyentuh. Di tengah keheningan itu, kemudian tawa keras menggema. Tawa itu berasal dari laki-laki berambut merah. Dialah yang tertawa paling keras. Dia juga mengacungkan jempol ke arah tim Gan Wukin. Luar biasa. Kapten kalian hebat sekali. Berani memaki orang dari kota bulan merah. Aku sungguh kagum. Wajah anggota tim Gan Wukin memucat. Sementara laki-laki berwajah hijau mencibir. Semoga Tuan Gan Wukin masih punya nyali untuk mengutuk lagi di hadapan Tuan Ning Haisu. Sungguh pertunjukan yang menarik. Sementara itu wakil kapten tim Gan Wukin tampak geram. Kalian benar-benar kelewatan. Tunggu saja nanti. Setelah itu dia berbalik dan pergi dengan penuh amarah bersama dengan anggota timnya. Keributan pun berakhir. Tapi sejak saat itu banyak orang yang menjadi lebih waspada pada Yun Xiao. Keberanian dan kecerdasannya membuatnya tampak berbahaya untuk diprovokasi. Yun Xiao sendiri tak lagi peduli. Dia duduk dan menutup matanya. Dia kembali mengatur nafas seolah tidak ada yang terjadi. Liang Yuanji dan anggota tim dari Warblade memandangnya dengan kagum. Mereka kemudian berkumpul di sekitarnya dan mulai berkultivasi.
Sementara itu, di dalam monumen dewa, kesadaran Yun Xiao muncul. Di sana, mayat dari Komandan Blood Hantu melayang di udara. Meskipun sudah tidak bernyawa, tapi kilatan petir masih mengalir di dalam tubuhnya. Kilatan itu melalui kulit hitamnya terlihat jelas seperti titik-titik akupuntur merah yang menyala terang dan membentuk susunan. Dengan petir hitam yang terus bergerak bolak-balik di antaranya. Seluruh tubuh itu sudah seperti perangkap formasi yang dapat beroperasi sendiri. Dan tubuh itu terus menghasilkan energi petir yang kuat tanpa henti. Yun Xiao terlebih dahulu merekam diagram operasi dari susunan itu di dalam benaknya. Setiap formasi alami adalah manifestasi dari hukum langit dan bumi. Bahkan yang paling sederhana sekalipun dapat menunjukkan kekuatan yang mendekati Dao formasi. Sementara itu, Peu Jin San terkejut saat merasakan ruang di sekitarnya berubah, lalu kemudian muncul di samping Yun Xiao. Sudah lama dia tidak mengerti di mana dirinya berada. Dia tidak melihat siapapun sepanjang hari. Dia bahkan hampir kehilangan kewarasannya. Saat dia tiba-tiba muncul di dekat Yun Xiao, dia sempat terkejut sekaligus merasa lega. Dia merasa bahwa dia tidak dilupakan. Tapi kejutan itu semakin bertambah ketika dia melihat mayat yang ada di depan mereka. Tunggu, ini tubuh formasi alami? Matanya terbelalak tak percaya. Yun Xiao menjawab dengan tenang. Benar sekali, ini adalah tubuh formasi alami. Aku memanggilmu agar kamu dapat merekamnya. Aku akan segera menghancurkan tubuh ini. Dan sebagai ahli formasi, kamu berhak melihatnya. Apa? Tuan, kamu ingin menghancurkannya? Tolong, ini adalah benda yang sangat berharga. Jangan melakukan itu. Peu Jin San panik. Waktumu hanya selama menyeduh secangkir teh. Gunakan waktu itu untuk mencatat semuanya, kata Yun Xiao tanpa ekspresi. Tuan Yun Xiao, ini adalah harta yang tak tertandingi. Ini mungkin hanya muncul sekali dalam 10.000 tahun. Operasi dari formasinya bahkan mewakili hukum paling dasar dunia. Hal ini hampir setara dengan evolusi Dao formasi. Nilainya jelas tidak terukur. Peu Jin San semakin gelisah. Tapi Yun Xiao duduk bersila dan tidak bergerak sedikit pun. Peu Jin San menelan ludah. Dia sadar dia tidak mungkin lagi membujuk Yun Xiao. Yun Xiao mungkin akan benar-benar menghancurkan harta itu dalam hitungan menit. Oleh karena itu, Peu Jin San segera menenangkan pikirannya dan mulai mengamati jasad dari Komandan Blood Hantu dengan seksama. Dia mencatat setiap detail dari susunan yang ada. Setelah waktu yang setara dengan menyeduh secangkir teh berlalu, Yun Xiao membuka mata tepat waktu. Bagaimana? Kau sudah menghafalkan semuanya? Wajah Peu Jin San serius. Dia menyeka keringat dan mengangguk. Dengan nada penuh penyesalan dia memohon, Tuan Yun Xiao, tidak bisakah Anda mempertahankan tubuh ini? Tubuh ini benar-benar berharga. Tapi, meskipun Peu Jin San mengoceh, Yun Xiao kini sudah mengangkat tangannya dan mengayunkannya. Gerakannya begitu cepat hingga tubuhnya itu seketika terpotong dalam pola teratur. Petir hitam mengalir keluar seperti air, menyambar di udara. Peu Jin San tertegun. Mulutnya terbuka lebar. Setelah itu Yun Xiao lalu mencengkram sisa tubuh itu, dan dengan beberapa dentuman semuanya meledak. Sebuah formasi petir muncul di udara. Polanya menyerupai karakter kuno Maha dari palu petir. Mata Peu Jin San membelalak. Dia tidak percaya bahwa formasi itu diekstraksi langsung dari tubuh alami. Hal seperti itu
bahkan tidak pernah tercatat di dalam kitab kuno. Bahkan saking terkejutnya, Peu Jinsan sampai menarik rambutnya karena hal itu. Yun Xiao kini tampak menatap formasi itu. Setelah memastikan semua sesuai dengan catatan mentalnya, kilatan petir muncul di ujung jarinya. Dia mulai memurnikan jiwa dan tubuh itu hingga berubah menjadi pilar petir yang berdiri tegak dan menjulang ke langit. Saat petir biru yang merupakan transformasi kekuatan Yun Xiao memasuki susunan formasi, petir hitam langsung mengeluarkan daya tolak dan kemudian memantulkan cahaya biru. Petir biru berputar di udara, lalu membentuk karakter Kunomaha dan jatuh kembali. Benturan dari dua hukum petir itu membuat susunan perlahan berubah. Peu Jinsan terpaku. Tubuh formasi alami yang paling mendekati Dao ternyata masih bisa berevolusi. Kini kekuatan dari kedua petir itu perlahan menyatu. Bayangan petir hitam dan kelinci iblis muncul silih berganti. Lalu, di akhir, semua itu berubah menjadi formasi dan karakter petir dalam tanda kutip yang baru. Cahaya terpancar ke segala arah, hingga akhirnya membuat warna domain itu berubah menjadi putih. Kilatan petir terus meloncat tanpa henti. Setelah waktu yang tak jelas lamanya, karakter dan formasi menghilang. Yang tersisa hanyalah cincin putih yang melayang di udara. Cincin itu dipenuhi petir putih yang semakin kuat. Cincin ini merupakan bentuk paling sempurna untuk menampung kekuatan petir. Struktur yang Yun Xiao pelajari dari kelinci iblis kuno. Setelah cincin itu akhirnya stabil, cincin itu perlahan berubah menjadi sosok Yun Xiao. Peu Jinsan tampak menelan ludah sekali lagi. Pertanyaan memenuhi kepalanya, tetapi dia tidak berani bertanya. Dan Yun Xiao pun bahkan tidak memberinya kesempatan. Setelah wujudnya terbentuk, dia langsung menghilang dari ruang itu. Peu Jinsan hanya bisa tersenyum pahit dan kesepian kembali datang. Meskipun dia agak terpuruk, tetapi kali ini dia telah memperoleh diagram susunan petir yang tak ternilai. Dengan segera, dia mengabaikan semua pikiran yang lain dan tenggelam dalam penelitiannya. Setidaknya dia tahu bahwa dia tidak dilupakan. Di sisi lain, ketika kesadaran Yun Xiao kembali ke tubuhnya, matanya terbuka perlahan. Kilatan petir putih tampak melintas di matanya. Ekspresi aneh tampak muncul di wajahnya diikuti dengan senyum pahit. Setelah memurnikan petir hitam, teknik petirnya praktis mencapai kesempurnaan. Tentu itu adalah berita yang bagus. Tapi pengaruh dari petir itu dan juga karakter Kunomaha membuat kekuatannya berbeda dari teknik yang dulu diajarkan oleh Lu Jianbo, di mana teknik ini jauh lebih kuat. Masalahnya, transformasi petir putih itu langsung meningkatkan energi asalnya secara drastis. Dan karena itu dia kini telah menyentuh ambang terobosan menuju ranah martial Sovereign bintang 2. Jika dia menerobos di dalam kota, maka pergerakan energinya pasti akan terdeteksi oleh menara kota. Dan tentu Yun Xiao tidak bisa melakukan itu. Dia hanya bisa tersenyum kecut dan kemudian menekan kultivasinya. Dia harus menunggu kesempatan yang lain. Waktu pun berlalu. Hari pun memasuki hari yang kedua. Kini, kota masih tetap tenang. Para prajurit yang sebelumnya larut dalam euforia kini kembali berkultivasi dengan damai. Alun-alun itu pun kini menjadi sunyi.
Sementara itu, di puncak menara kota utama, Ning Huaisu tampak enggan berpisah dengan Luo Tian. Tetapi keputusan Luo Tian sudah bulat. Tanpa Master Luo Tian yang memimpin, kekuatan kota ini akan berkurang setengah, kata Ning Huaisu. Tapi Luo Tian tersenyum ringan dan berkata, Tuan Huaisu terlalu melebih-lebihkan. Selama kalian tetap waspada, maka ras laut tidak akan mampu menembus kota ini. Ning Huaisu berkata dengan nada khawatir. Tapi Master, kemarin klan laut memang mengalami kerugian, tetapi mereka bahkan tidak membalas. Sebaliknya mereka terus mengerahkan pasukan. Saya khawatir mereka sedang menyiapkan langkah yang besar. Hal ini sungguh membuat saya tidak tenang. Luo Tian tersenyum tipis. Selama kamu sudah melakukan yang terbaik, maka hatimu akan tetap tenang. Tidak perlu khawatir. Mendengar itu, Ning Huaisu tahu bahwa dia tidak mungkin menahan Luo Tian untuk lebih lama. Pada akhirnya dia pun berkata, kalau memang begitu, nanti ketika hari pengusiran ras laut tiba, kota bulan merah pasti akan mengundang Anda untuk merayakannya. Luo Tian melambaikan tangannya dengan santai. Aku tahu bahwa hari itu akan segera tiba. Karena itu, aku akan menantikannya. Setelah itu semua orang membungkuk dan memberi hormat saat Luo Tian pergi. Di bawah pengawalan dua martial Sofreigen, Luo Tian akhirnya meninggalkan menara kota utama. Saat dia tiba di alun-alun, dia menatap sekitar lalu berjalan langsung ke arah sudut kota. Dua pengawalnya saling berpandangan dan heran. Tetapi mereka tetap mengikutinya tanpa bertanya. Sementara itu jantung Yun Xiao berdebar. Dia membuka mata dan langsung melihat orang tua itu menatapnya sambil tersenyum. Luo Tian, alkemis agung tingkat 9. Luo Tian tampak sedikit terkejut. Kamu mengenaliku? Sontak orang-orang di sekitar mereka langsung tercengang. Mereka memang tahu bahwa orang tua ini alias Luo Tian itu luar biasa, karena tak seorang pun yang mampu menembus aura dari kedua pengawalnya. Tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa orang tua ini adalah Luo Tian yang termasyhur. Semua orang berdiri kaku, gugup tanpa alasan. Sementara Yun Xiao dia tersenyum ringan. Memangnya siapa di dunia ini yang tidak mengenalmu? Luo Tian tertawa, menarik sekali. Apakah kau ingin mengenalku lebih dalam? Ucapan itu seperti petir bagi kerumunan orang. Seorang alkemis tingkat 9 justru mengambil inisiatif untuk memberikan undangan. Rasa iri dan cemburu tentu langsung menyebar. Orang-orang di sana mulai memperkenalkan diri dan situasi menjadi riuh. Sudut alun-alun itu mendadak kacau. Orang-orang saling berdesakan dan berteriak memperkenalkan diri tanpa henti. Salah satu pengawal Luo Tian tersenyum pahit, lalu kemudian melepaskan sedikit auranya. Suasana seketika menjadi dingin. Semua orang langsung menahan nafas dan menutup mulut mereka. Tetapi mata mereka tetap menyala penuh dengan fanatisme. Penjaga itu lalu mengangkat tangannya, dan sebuah lingkaran cahaya turun dari langit, mendorong semua orang mundur lebih dari 10 meter. Hanya Luo Tian dan Yun Xiao yang tetap berada di dalam lingkaran itu. Yun Xiao memandang laki-laki tua di depannya. Sahabat lama yang kini rambutnya bahkan sudah memutih. Meski sorot matanya masih tajam, tetapi jejak waktu memang tidak bisa disembunyikan. Dia tampak menghela nafas pelan dalam hati.
Yun Xiao lalu dengan tenang berkata, "Kurasa itu tidak perlu. Lagi pula, cepat atau lambat kita akan segera saling mengenal." Jawaban itu tentu langsung memicu kemarahan massa. Mereka menganggap Yun Xiao tidak bersyukur. Mereka bahkan menganggap Yun Xiao sebagai orang yang bodoh. Luo Tian sendiri sempat terpaku. Jawaban itu benar-benar di luar dugaan. Dua pengawalnya bahkan saling bertukar pandang, karena selama 10 tahun mereka menjaga Luo Tian, baru kali ini mereka melihat ada seseorang yang berani menolak keramahan dari Luo Tian. Tapi Luo Tian kemudian kembali tertawa. "Kalau memang begitu, maka aku akan menantikannya." Setelah itu Luo Tian berbalik dan pergi. Awalnya dia berniat untuk menanyakan tubuh formasi alami yang Yun Xiao punya. Tetapi setelah pertemuan singkat itu, pikirannya langsung lenyap. Yang tersisa hanyalah rasa penasaran yang semakin dalam terhadap Yun Xiao. Saat ketiganya berjalan menjauh, salah satu dari pengawal kemudian bertanya, "Master Luo Tian, bocah itu benar-benar tidak tahu diri. Saya hampir menghajarnya." Luo Tian tersenyum tipis dan berkata, "Sejujurnya aku pun ingin melakukannya. Tetapi rasa penasaranku ternyata lebih besar." Pengawal lain bertanya, "Kalau Master memang begitu tertarik padanya, kenapa kita tidak langsung menangkapnya dan menanyainya?" Luo Tian menjawab dengan santai, "Tidak perlu. Jika dia benar seperti yang kuduga, kami pasti akan segera bertemu lagi. Dan mungkin saat itu terjadi, dia sudah berdiri di puncak dunia." Kedua pengawalnya terkejut dan saling bertukar pandang. Selama 10 tahun terakhir, mereka belum pernah mendengar penilaian setinggi itu terhadap seorang junior. Sementara itu Yun Xiao memandang punggung Luo Tian yang menjauh. Dia berpikir dalam hati, kota raksasa ini jelas digerakkan oleh lautan formasi jiwa. Tetapi dia belum mengetahui kesepakatan apa yang telah dibuat oleh kota bulan merah dan di pihak mana Luo Tian sekarang berdiri. Dia juga sempat memikirkan Yu Shengfeng. Setelah Yu Shengfeng merebut tubuh Yu Yixian, orang itu pasti bersembunyi untuk berkultivasi. Jika penggabungan mereka sempurna, kekuatannya tentu akan cukup untuk menyaingi muridnya Lu Chongxi. Dan tentu itu akan berbahaya. Sekarang setelah Luo Tian pergi, kerumunan segera mengelilingi Yun Xiao dengan tatapan marah dan penuh emosi. Yun Xiao mengerutkan kening. Dia berkata dengan santai, "Kenapa? Apa kalian semua ingin memukulku? Apa kalian mau bernasib sama seperti Gan Wuqin?" Mendengar itu, seketika amarah mereka semua surut. Satu persatu pergi dengan kesal. Liang Yuanji sendiri tampak menyeka keringat dingin di dahinya. "Tuan Fei Yang, Anda benar-benar pandai memancing emosi orang. Sekarang bahkan Master Luo Tian pun ikut tersinggung. Bagaimana Anda akan menghadapi ini?" Para anggota tim Warblade menatap Yun Xiao dengan ekspresi campur aduk, takjub, sekaligus juga tak percaya. Bahkan Tetua Yan tampak menggelengkan kepala sambil menghela nafas. "Andai aku yang punya kesempatan untuk membawakan sepatu dari Master Luo Tian, mungkin aku sudah menjadi ahli besar sekarang. Aku bahkan tidak perlu lagi mempertaruhkan nyawa hanya demi sedikit keuntungan seperti ini." Banyak orang yang tampak menghela nafas dan punya pemikiran yang sama. Yun Xiao tidak lagi menanggapi mereka.
Dia kembali duduk bersila dan berniat untuk berkultivasi. Tapi tiba-tiba, genderang perang kembali berbunyi. Seluruh kota kini menatap langit dan senyum dingin muncul di wajah mereka. Ras laut datang lagi. Baguslah, aku masih kekurangan inti batin. Kali ini, aku harus mendapatkan bangkai tingkat 9, kata mereka dengan penuh semangat. Moral mereka tinggi setelah kemenangan sebelumnya. Sementara itu Liang Yuanji lalu berkata, "Dua genderang telah dipukul. Tuan Fei Yang, ayo ke tembok kota." Seketika mereka berdua bersama dengan puluhan cahaya yang lain melesat ke arah tembok kota. Dan pertarungan babak kedua akan kita lanjutkan di part berikutnya. Terima kasih, see you again di next video dan bye.